Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sobat PPI AAUN dimanapun kalian berada, entah di Indonesia maupun di dalam Malaysia yang masih di Mahala. Semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Oke, kali ini aku mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Inkan, saya angkatan 15. Kebetulan saya juga menjadi mahasiswa psikologi di AAUM. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang mental health di tengah pandemik COVID-19. Oke, sebelumnya mungkin aku akan mengkerucutkan dulu apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Mungkin ini adalah sesuatu kondisi di mana kita belum pernah hadapin sebelumnya, karena sejujurnya ini adalah sebuah virus yang sangat jarang, bukan jarang lagi, sebelumnya emang nggak pernah, dan tiba-tiba dia menjangkiti banyak orang. Nah, dan satu lagi, karena virus ini cukup berbahaya, kita juga nggak pernah tahu kapan berakhirnya virus ini. Oke, karena kita ini bukan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, tapi sayangnya mungkin beberapa dari kita merasakan nggak bebas ya, lagi ini restrictive movement of order. Jadi kita tetap aja di dalam rumah, kita nggak bisa, ada yang di Mahalah lagi, ada yang nggak bisa ketemu orang tuanya. Dan mungkin kalau di Mahalah mungkin kalian agak lebih stres dikit kali ya, karena pertama kita khawatir tentang keluarga jauh kita, apakah mereka di sana baik-baik aja. Terus kita juga dikurung di tempat yang mungkin Mahalah lebih kecil daripada di rumah, jadi gerakan kita lebih terbatas untuk mana-mana. Dan kemudian untuk yang teman-teman di rumah yang biasanya mungkin udah ada kebiasaan dia kerja, tiba-tiba dia nggak ada kerjaan. Maksudnya biasanya kan kita harus berangkat ke kantor, kita menempuh waktu untuk pergi ke kantor, transportasi, makan siang sama teman-teman. Tiba-tiba kalau sekarang kita harus work from home. Nah, itu hal dan rutinitas yang biasa kita lakuin itu sekarang udah nggak bisa kita lakuin lagi karena terkendala oleh COVID-19 ini. Dan reaksinya ternyata banyak banget dampaknya terhadap emosi kita, terhadap psikologis kita, terhadap perilaku kita sendiri, dan terhadap fisik kita sendiri. Dan penyakit ini bukan hanya COVID-19, mungkin memang sebuah virus yang menyerang pernapasan kita, tapi dia juga menyerang aspek psikologis kita. Oke, aku akan ngebahas pertama dulu bahwa kemungkinan besar COVID-19 ini akan menyebabkan reaksi yang berbeda. Pertama bisa stres ataupun bisa anxiety, yaitu gangguan kecemasan. Dan ketiga, kita juga bisa depresi. Nah, oke, untuk yang pertama, aku mungkin lebih ngebahas langsung aja kondisi yang terjadi sama fisik kita saat kita ngerasa stres. Nah, pertama kita bisa kehilangan nafsu makan kita. Dan kedua, atau mungkin kita bisa kelebihan makan. Yang kedua, kita juga bisa susah tidur, ataupun mungkin kebanyakan tidur karena efek rebahan yang terlalu lama. Dan ataupun yang ketiga lagi, kita juga bisa merasakan gangguan pencernaan. Banyak banget. Kok bisa sih kita susah tidur ataupun kita kelebihan tidur? Nah, kayak gitu. Nah, ini yang mempengaruhi jam biologis kita ya. Biasanya mungkin kita kan kecapean ya setelah kita melakukan banyak aktivitas di pagi hari. Tiba-tiba pas malam hari langsung mungkin udah capek, lelah, kita tidur. Tapi sekarang kan karena kita di rumah seharian, otomatis aktivitasnya berbeda. Nah, itu yang ngebuat kita mungkin susah tidur. Ataupun mungkin karena kita merasa bosen banget, karena di rumah menurut kalian gitu-gitu aja. Nah, kembali lagi juga bisa jadi kita susah makan, ataupun kita kelebihan makan. Nah, kadang buat teman-teman yang nggak ada kerjaan di Mahalah ataupun di rumah, mereka lebih, aku sendiri kadang kayak yaudah kita buka kulkas, lihat ada apa makanan, kita makan. Tapi sebenarnya nggak lapar gitu loh. Cuma kayak efek kita ngeliat habis makan, kita makan. Nah, kayak gitu. Itu sih yang kita jadi kayak udah nggak tahu nih mau ngelakuin apa lagi, karena udah bosan gitu kan. Nah, itu pertama yang tadi aku bilang adalah tentang efek kita ke fisik kita. Kemudian adalah yang kedua, bisa mempengaruhi psikologis. Nah, untuk yang psikologis ini, karena kita melihat di berita-berita tentang COVID-19, nah kita semakin merasa cemas. Apa sih virus ini?
gimana sih penularannya, terus apa aja sih yang harus mencegah virus ini. Kita kan merasa kayak karena kita nggak tahu, kita curious, kita pengen cari tahu tentang virus ini. Nah, rasa-rasa yang kayak keinginan tahuan kita itu yang kadang bikin kita cemas sendiri. Nah, dan kita juga kalau misalnya kalian ngerasain kayak ngerasa overwhelmed, kayak kita ngerasa kayak udah pusing banget, udah kayak semuanya seluruh dunia ngebahas tentang COVID-19, entah dari broadcast WhatsApp di keluarga, broadcast WhatsApp di grup perkuliahan, ataupun dari televisi, ataupun dari Instagram ataupun Twitter, semua sosial media pasti akan ngebahas tentang COVID-19. Nah, karena kita kebanyakan informasi yang kita masuk ke dalam pikiran kita, otak kita, jadi kita kayak ngerasa unbearable gitu. Kita nggak bisa kayak ngerasa kita bertahan. Padahal sebenarnya kalau misalnya dalam situasi seperti ini, kita harus melimit informasi yang kita terima daripada sosial media tentang COVID-19 ini. Nah, terus kita juga selalu ngelihat sisi negatif dari COVID-19 ini. Kita nggak pernah melihat hikmahnya apa sih. Secara psikologisnya kita kayak ngelihat COVID-19 ini mengancam kehidupan kita. Aku pokoknya bisa langsung meninggal kalau kena COVID-19. Padahal COVID-19 prosesnya nggak secepat itu kan. Jadi apa-apa kita langsung kayak pikirannya negatif, was-was. Terus kemungkinan juga kita bisa bikin kayak marah, kayak gitu. Marahnya tuh banyak. Intinya bukan karena si COVID-19 aja. Mungkin kita bisa marah kayak ke government, ataupun kita bisa marah ke orang-orang sekeliling kita yang mungkin mereka egois di tengah pandemi COVID-19 ini. Terus kita juga ngerasa insecure sama yang di sekeliling kita. Kayak misalnya kan mungkin di dalam keluarga ada salah satu anggota keluarga yang mungkin bebel banget ya. Jadi misalnya kita kasih tahu jangan keluar, tahu mungkin dia keluarnya itu tanpa alasan kan. Kalau di Malaysia sendiri untuk yang pergi keluar ke supermarket itu adalah orang-orang yang dia punya tugas ya buat beli keperluan keluarga. Tapi kalau yang di sini kebetulan di Indonesia masih banyak yang masih mereka kayak nggak peduli mau keluarnya kemana, yang penting kayak kalau saya sakit ya udah, itu kan saya yang sakit bukan yang lain. Mereka masih belum paham tentang yang kayak gitu. Kita insecure sama orang-orang yang egois yang di sekitar kita. Abis itu kita insecure kita marah iya, dan kita juga sedih iya, karena banyak hal biasanya melakukan hal-hal yang biasanya kita sering lakuin dan kita udah nggak bisa lakuin, itu pasti kayak bikin kita sedih. Contohnya misalnya aku biasanya suka lari, kita misalnya ke stadion, tiba-tiba karena ada COVID-19 ini pergerakan kita dibatasi. Lepas itu kita ada masalah juga, kayak misalnya sholat Jumat. Untuk beberapa orang yang mungkin orang tua kita sendiri, itu pasti pengen banget kan ya sholat di masjid, tapi karena nggak bisa, ya udah akhirnya sholat di rumah tapi dengan perasaan sedih. Kok saya nggak bisa sih sholat berjamaah lagi dengan teman-teman, ataupun mungkin pergi ke gereja untuk ngerasain misa ataupun Jumat Agung Paskah kayak gitu. Banyak banget kemarin juga kayak galungan. Kita bisa lihat di sekitar kita ya. Kalau kemarin baca di sosial media, emang semua perayaan akan terlihat terasa berbeda di tahun-tahun sebelumnya, entah itu Ramadan, galungan, dan kemudian untuk behavioral symptoms Dan kemudian untuk behavioral symptoms ataupun perubahan perilaku itu juga banyak. Nah, seperti sulit berkonsentrasi. Nah, selama working from home ini kan banyak banget kan pasti meeting juga, tetap ada kerjaan. Mungkin kalian susah dalam berkonsentrasi ataupun dalam tugas-tugas akademik yang kalian dikasih tugas lah, deadline sama lecturer. Kemudian kalian juga mungkin bisa nangis tiba-tiba kayak tanpa ada alasan, kayak ya udah nangis aja padahal nggak ada alasannya, itu bisa jadi. Dan kalian juga menarik diri daripada sosial. Maksudnya gini, biasanya mungkin kalian orang yang mesti kemana-mana sama teman ataupun
misalnya makan sama teman, pergi sama teman, tiba-tiba kalian mencoba menarik diri, kalian ngerasa kalian butuh waktu buat sendiri. Nah, terus juga buat teman-teman yang mungkin di luar sana mengonsumsi obat-obatan, mungkin bisa obat tidur kayak gitu. Dan sebenarnya itu kurang bagus sih kalau misalnya kalian harus konsumsi obat tidur buat apa ya, maksa kalian buat tidur. Nah, terus juga kalau misalnya buat teman-teman yang ada anxiety, yang gangguan kecemasan berlebihan kayak gitu, bisa nyoba juga mindfulness breathing. Jadi kalian coba buat tarik nafas sekitar, mungkin tarik nafas sebentar,